Oke Wak, jadi kisah malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Zayan dari Jawa Timur. Halo Bang Zayan. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi waktu Zayan merantau ke Surabaya, Wak. Jadi waktu itu setelah dia lulus kuliah, Zayan ini ngerantau ke Surabaya untuk nyari kerjaan, Wak. Karena dia nggak punya kerabat di sana, jadi dia ini harus ngekos sendirian gitu. Zayan mulailah ini kan nyari-nyari info kos-kosan yang lokasinya ada di tengah kota, tapi ternyata susah, Wak, nemuin kosan yang budgetnya cocok dia kantong aku Nadia, apalagi di area tengah kota ya kan. Rata-rata harga kosan di sana lumayan mahal. Padahal Zayan ini kan masih harus berhemat, Wak. Dia kan belum dapat kerja, masih baru mau nyari itu kan. Nah, akhirnya Zayan minta tolong lah sama Maudi, pacar dia, untuk bantu-bantu nyariin kos-kosan. By the way, Maudi ini juga Wawa ya, Wak ya. Dan dia juga sama-sama orang Jawa Timur, tepatnya di Malang. Dah tuh, Maudi bantulah pacarnya ini nyari kos-kosan lewat Facebook dan juga beberapa platform online lainnya. Dan setelah menyelam ke sana kemari, Maudi akhirnya ketemu satu kos-kosan yang nggak jauh dari pusat kota, terus budgetnya cocok. Maudi bilang lah ke si Zayan, yang aku nemu nih kos yang sesuai sama kriteria kamu. Nama kosannya ini udah disamarin ya, Wak ya. Nama kosannya Kos Dharma. Kita sebut aja lah Kos Dharma. Cuman bangunannya udah kelihatan tua, yang mungkin udah lama nggak direnovasi. Lokasinya masih di tengah kota, tapi waktu aku cek di Maps yang ternyata kosannya ada di area perumahan yang agak sepi gitu. Mau nggak aku survei dulu, kata si Maudi. Udahlah ya, nggak usah survei ribet, aku bolak-balik ke sana. Udahlah, ambil itu aja lah, kata si Zayan. Udahlah tuh, Zayan pun langsung, Wak, pindahan nih ke kosan yang dimaksud sama si Maudi ini. Waktu itu Zayan pindah sendiri, waktu ke Surabaya dia sendirian. Dan ternyata betul yang mau dibilang kemarin, itu lingkungan kosan Dharma itu dia sepi kali. Bentuk bangunannya kayak rumah besar. Dia nggak yang kayak kosan berbilik-bilik yang bisa kita tengok dari luar, nggak, Wak ya? Enggak, dia tuh kayak rumah besar gitu. Rumah besar, terus nggak kerawat gitu dia. Semua permukaan dinding catnya itu adalah warna tertentu ya kan. Itu pun juga catnya udah lusuh kali, udah ngelupas. Nah, pas pertama kali ngeliat kosan itu, sebenarnya Zayannya juga udah ngerasa nggak nyaman, Wak. Tapi mau gimana lagi ya kan, udah terlanjur di booking, udah juga nyampe di Surabaya, mau nyari kemana lagi. Zayan pun akhirnya memantapkan hati untuk ya udahlah, aku ngekos aja lah di sini. Nah, pas Zayan ngetok pintu utama, dibuka pintu, dia langsung disambut sama sepasang suami istri pemilik kos-kosan yang kita sebut aja namanya Bu Ani dan juga Pak Dharma. By the way, kosan ini disebut Kos Dharma ya karena pemilik namanya Dharma gitu ya, Wak ya. Nah, Bu Ani sama Pak Dharma ini waktu itu umurnya sekitar 60-an tahun dia. Poster tubuhnya Bu Ani cukup pendek dan dia jalannya ngebungkuk. Ya, sekilas Bu Ani ini kelihatannya agak kurang sehat gitu. Beda sama suaminya, beda sama Pak Dharma yang masih segar bugar gitu, Wak, untuk ukuran orang seusianya. Nah, dengan ramah mereka berdua bilang, "Oh, Mas Zayan yang mau ngekos di sini ya? Ayo masuk Mas, masuk." gitu. Nah, Zayan dipersilakanlah masuk, Wak, ke ruang tamu. Ini rumah nih, Wak ya. Nah, di situ dia ngelihat ada banyak sekali pajangan salib dan juga lukisan Yesus yang terpajang di dinding. Walaupun Zayan belum kenal jauh sama Bu Ani dan Pak Dharma, dari nengok itu aja Zayan bisa nyimpulkan kalau mereka adalah penganut Kristen yang taat ini. Sementara waktu itu Zayan sekedar informasi aja, dia orang Muslim dan dia keturunan Arab, Wak gitu ya. Nah, duduk di ruangan itu sempat bikin Zayan ngerasa agak asing lah ya, namanya juga tempat baru. Tapi untungnya sikap ramah dari Bu Ani dan Pak Dharma itu bikin suasana di sana pun kerasa hangat. Mereka bilang, "Mas, kamar kos-kosannya ada 4 di sini. Semuanya ada di lantai 2 rumah ini. Bapak sama Ibu tinggal di sini ya, di lantai 1. "Oh iya Pak, Bu, kalau kamar kos yang keisi di sini ada berapa?" kata Zayan gitu. "Kebetulan baru 1, Nak. Itulah baru punya Zayan aja. Tapi Bapak sama Ibu kan tinggal di bawah. Jadi ya Zayan nggak sendirian kali lah gitu." "Cuman aku sendiri dah dia." "Oh gitu Pak, baiklah. Kalau selain Pak Dharma sama Bu Ani, ada siapa lagi yang tinggal di sini? Anak Ibu atau mungkin cucu Ibu ada tinggal di sini?" Zayan kan basa-basi nanya kayak gitu. "Oh nggak ada Nak, cuman kami berdua aja," kata dia. Gitu Bu. Dalam hati aku, patutlah ini kosannya sepi. Ternyata yang tinggal di sini cuma berdua aja ya, Bu Adi sama Pak Dharma aja kan, ketambah aku jadi 3 orang lah. Ya udah, semoga nanti ada yang ngekos di sini biar juga suasananya lebih ramai lah gitu. Dalam hatinya si Zayan ngomong gitu. Dah, akhirnya Pak Dharma pun nganterin lah Zayan ke kamarnya yang ada di lantai 2 dengan melewati tangga rumah yang lumayan sempit. Nah, dia itu bahan besi, tangga-tangga besi yang memutar tuh loh. Khas tangga-tangga rumah orang zaman dulu lah. Yang nganterin cuma Pak Dharma aja, Wak. Bu Ani nggak ikut naik ke atas karena memang punggungnya sakit, terus kakinya udah macam nggak kuat lagi lah buat naik tangga, kata Pak Dharma. Nah,
Lokasi kamarnya Zayan ini ada di paling pojok lorong lantai 2, Wak, dekat balkon. Nyampe di kamar, Zayan cukup senang nih karena fasilitasnya lumayan lengkap, Nat. Ada meja, ada lemari, ada kasur yang ada ranjangnya, tapi bawahnya bolong gitu kan, ada kolong bawahnya. Cuman minusnya satu, nggak ada kamar mandi dalam. Nah, tuh Pak Dharma bilang, ini ya nak ya kamarnya, semoga betah. Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil bapak yang ada di bawah gitu. Oh iya Pak, makasih ya. Pak Dharma turun lah, sementara Zayan mulai ngeberesin barang-barang bawaannya. Nah, sejak saat itu pengalaman horor aku pun dimulai, Nat. Selama seminggu Zayan tinggal di kos Dharma ini, Wak, semua masih normal-normal aja, Nadia, masih aman-aman aja. Tapi suasananya kerasa sepi karena memang belum ada orang lain yang ngekos di situ. Seminggu aku di sana cuma aku lah itu, Nat, satu-satunya. Zayan pun nyibukin diri lah dengan aktif nyari-nyari kerja ya kan, tujuan utamanya untuk kesana kan buat cari kerja ya kan. Dan seiring dengan kesibukan job hunting itu, Wak, berbagai kejanggalan di kosan itu mulai terjadi. Ini kita mulai dari kejanggalan yang pertama ya. Jadi sebagai anak kos yang masih berhemat, Wak, Zayan ini kan suka ngestok lumayan banyak mie instan kan. Nah, waktu itu mie itu ada sisa 3, Nadia, aku taruh di atas meja. Tapi suatu hari waktu aku balik ini dari interview kerja, Zayan notice kalau mie-nya hilang 1 ya. Kok miku tinggal 2? Perasaan kemarin masih 3. Satunya lagi kemana nih? Zayan cobalah cari ke isi kamar di samping meja, dia cari-cari juga nggak ketemu media itu. Akhirnya dia mikir, apa mungkin yang satunya udah aku makan mungkin ya, lupa aku gitu. Zayan masih positive thinking, Wak. Dia nggak begitu ngambil pusing lah sama kejadian mie hilang itu. Tapi beberapa waktu kemudian barang-barang aku yang lain, Nat, juga ikutan hilang. Hilang gitu aja, bahkan mulai bukan hilang lagi, kadang berpindah-pindah ke tempat yang nggak lazim nih. Contoh, aku punya tripod, Nat. Tripod itu selalu aku taruh di depan komputer ya kan. Tapi suatu hari tripodnya hilang, nggak tahu dia kemana. Terus tiba-tiba ketemu di bawah lemari. Di bawah lemari. Terus udah banyak itu sendok, gelas aku yang aku taruh di tempatnya, hilang gitu aja. Nggak ketemu, nggak ada. Aku cari juga ke dapur, nggak ada, hilang. Ini siapa yang ngambil nih? Itu udah lah ya, barang-barang aku udah mulai hilang, udah mulai suka berpindah-pindah tempat. Sampai pernah, Nat, ini yang lebih aneh lagi, setiap pagi, setiap aku beres-beres kamar, di depan teras kamar aku itu, Zayan selalu nemuin gumpalan rambut panjang warna coklat yang digulung-gulung tuh lah. Jadi kayak bola tuh, ada di depan. Rambut siapa ini? Ini pasti bukan rambut aku, bukan rambut Pak Dharma juga, karena kan rambut mereka pendek. Rambut Bu Ani apa ya? Tapi ini rambutnya coklat. Nah, Bu Ani tuh udah berubah semua rambutnya. Rambut siapa? Ada rambut. Mereka bertinggal di situ cuma bertiga aja. Zayan sempat cerita soal si gumpalan rambut itu ke mamanya, ke ibunya yang ada di tempatnya kan, di kota dia. Nah, di situ ibunya nyaranin, udah kamu setel murotal Al-Quran aja, Nak, gitu, pakai speaker lah ya kan. Tapi setiap kali aku nyetel murotal di kamar aku, Nak, ini di waktu yang sama ya, Bu Ani selalu nyetel lagu-lagu rohani lewat TV yang ada di bawah. Entah sengaja atau enggak, Bu Ani ini langsung digedeinnya volume volume lagu-lagu itu kencang kali. Jadi kayak sungkan sendiri aku. Selalu setiap kali aku dinyalain balik sama ibu itu di bawah. Tapi ya udah lah ya kan. Yang jelas saat itu aku udah nemuin ada sesuatu yang aneh, ada rambut yang kayaknya bukan rambut penghuni rumah tuh. Dah, kejanggalan berikutnya. Suatu hari di hari Minggu, Pak Dharma sama Bu Ani ini pergi ke gereja, Wak, seperti biasa. Suasana kos makin sepi lah ya kan. Karena cuma aku sendiri di kos-kosan. Nah, nggak lama setelah Pak Dharma sama si Bu Ani pergi, Wak, Zayan dengar ada suara anak kecil kayak lagi asik main gitu, Nak, di lantai 1. Suaranya jelas sekali, ada suara tepuk-tepuk tangan anak lagi main tuh. Suara ketawa-ketawa tuh, suara anak itu berlari ke sana kemari, terdengar sampai atas. Aku mikir, cucunya Pak Dharma atau Bu Ani ini mungkin ya dia lagi datang ke sini. Tapi dari kapan dia datangnya? Siapa yang bukain pintu? Dari tadi aku belum dengar ini suaranya. Tapi bisa jadi juga dia datang dari tadi, cuman aku nggak ngeh. Cuma ngapa dia nggak ikut dibawa ke gereja, ya kan? Nah, meski heran, suara-suara itu tetap bikin aku senang, Nadia. Kenapa? Karena kebetulan Zayan ini lagi kangen adik-adiknya, Wak, di rumah. Dia banyak adik dia. Nah, makanya di situ aku inisiatif. Aku mau turun ke bawah ke lantai 1 itu untuk sekedar nyapa atau main lah sama si anak ini, sama si adik ini. Aku lagi kangen sama adik aku, Nat. Dah, turunlah. Begitu sampai di bawah, hening, Wak, lantai 1. Nggak ada siapapun di sana. Dan suara anak kecil yang tadi jelas sekali aku dengar dari lantai 2. Harusnya kan di lantai 1 lebih jelas lagi kan, Wak. Nggak ada, hilang. Kok kosong lantai 1 ini? Mana anak tadi? Aku sambil panggil tuh, Dek, halo. Nggak ada sama sekali. Aku merinding. Nggak ada. Mungkin itu suara anak tetangga kali ya, bukan anak di sini. Ya udah, baliklah lagi ke atas. Dan nih,
Selama berhari-hari kemudian, aku udah nggak pernah lagi mikirin si soal keanehan suara anak kecil itu, nggak pernah. Sampai akhirnya ada satu momen Nadia, momen inilah yang bikin aku jadi keingat sama si kejadian anak kecil di bawah tadi. Nah jadi Wak, si Zayan ini hobinya suka motret memang, dan beberapa kali juga dapat freelance job untuk ngefoto orang-orang wisuda. Tapi suatu hari waktu dia lagi butuh uang, Zayan ini memutuskan untuk ngejual si kamera itu Wak. Tapi waktu itu aku ngejualnya nggak sama kartu memori ya Wak ya. Terus Zayan ini ngasih bonus untuk si pembelinya flash disk 8 GB, dan flash disk itu juga udah aku format ya kan. Dan biasanya flash disk itu aku simpan untuk nyimpen foto-foto yang udah habis aku potret. Tapi karena misalnya kameranya sudah dijual, ya udah buat apa lagi flash disk ini? Aku kasih bonus lah gitu. Tapi kan udah diformat, ini flash disknya ya. Bisa dipastikan kalau di kamera dan di flash disk itu pasti kosong, nggak ada foto atau nggak ada video apapun. Pun udah aku cek, udah kosong, udah terformat semuanya. Singkat cerita, berhasillah kamera ini dijual, Wak. COD-an sama si pembeli. Dapat bonus apa? Flash disk. Nah nggak lama dah bubar kan, udah sedapat duitnya, baliklah ke kos-kosan. Nggak lama si pembeli COD ini nelpon atau ngontak si Zayan lagi. Dia bilang, Mas, ini di flash disk masih ada foto anak-anak kecil Mas, boleh aku hapus nggak katanya? Hah? Foto anak kecil? Flash disknya udah aku format, harusnya nggak ada apa-apa lagi sih, ada aku cek juga. Dan aku selama ini nggak pernah foto wisuda anak kecil ya. Ini nih foto anak kecil siapa nih? Terakhir kali aku pakai foto itu buat wisuda, nah dia nggak ada anak kecilnya sama sekali. Toh juga habis selesai motret semua foto itu kan langsung di backup apa dia kan, kameranya langsung disimpan di atas lemari seperti biasa kayak gitu. Nah kok ada foto anak kecil ya? Ngapa nih? Nah waktu aku lagi nyoba ingat-ingat lagi, di sini Zayan pun sadar kalau waktu terakhir kali dia taruh itu si kamera di atas lemari, Wak, lensa kameranya memang ngarah ke kasur tempat tidur aku di kos-kosan itu ya. Dan waktu itu terakhir kali aku taruh hari Minggu, waktu Pak Dharma sama Bu Ani lagi ke gereja. Dan waktu apa? Waktu Zayan dengar suara anak-anak kecil dari lantai. Apa jangan-jangan foto yang ditengok sama si pembeli itu foto anak-anak kecil itu? Berarti anak kecil sempat naik ke atas kamar aku. Kapan? Nggak pernah aku nengok dia. Ini beneran anak kecil atau hantu nih? Tapi nggak mungkin, mana bisa hantu kayak gitu foto diri sendiri. Kalau kayak itu nggak mungkin kan. Udah karena mulai ketakutan di sini Zayan milih untuk yaudah dia nggak nanya lebih jauh soal si foto itu ke si pembeli. Dan sekarang aku baru nyesal dia kenapa aku nggak nyuruh dia ngirimin langsung fotonya ke aku. Karena di titik itu memang si Zayan udah kepanikan, udah ketakutan. Dan aku juga nggak mau kepikiran. Makanya di saat itu juga aku bilang udahlah Mas ya nggak apa-apa, fotonya mungkin kelewat belum aku hapus aja Mas, kata waktu itu. Sekarang agak nyesal aku cuma di situ udah agak takut tuh ya kan, karena dia kepikiran ceritalah Zayan ini ke Maudi, ke pacarnya lewat telepon, yang kayaknya ada yang aneh lah yang sama kos-kosan aku. Kemarin ini aku dengar ada suara anak kecil di lantai bawah tapi waktu aku cek kosong. Terus waktu kamera aku dijual besoknya, ternyata di flash disk yang udah aku format tuh yang ya, ada foto anak kecil di situ. Entah siapa anak kecil tuh. Kata siapa? Kata si Zayan. Si Maudi bilang, kenal nggak kamu sama anak kecil di foto tuh? Nah itu dia yang aku nggak sempat lihat. Aku udah langsung suruh abang itu hapus aja, nggak enak aku sama si pembeli itu. Hantu nggak tuh, jangan-jangan yang apa pula hantu, jangan mikir aneh-aneh. Itu paling cuma foto anak kecil yang nyelip aja tuh waktu kamu lagi motret katanya. Tapi perasaan aku nggak enak yang macam ada yang salah sama kos-kosan ini. Soalnya kok macam relate aku kemarinnya aku dengar suara anak kecil, wujudnya nggak kelihatan, besoknya ada foto anak kecil di flash disk yang jelas-jelas sudah aku format. Ya ngapa itu yang kata si saya. Udah yang tenang, itu cuma perasaanmu aja itu, kata si Maudi. Udah tenang, jangan mikir yang aneh-aneh. Di situ Maudi ini masih nggak percaya Wak sama cerita si Zayan ini. Sampai akhirnya pas si Maudi sendiri mampir ke kosnya Dharma, Wak, dia ngerasain sendiri ada hawa yang aneh di situ. Beberapa bulan setelah si Zayan ini ngekos di sana, Maudi nyamperin Wak ke Surabaya. Nah sore itu Maudi sama si Zayan ini mau main keluar, tapi mereka mampir dulu Wak ke kos Dharma itu untuk ngambil barang kan. Maudi nggak ikut masuk, dia cuma nunggulah di teras depan lantai bawah kan di taman. Nah dan itu adalah kali pertamanya Maudi ngelihat langsung kos-kosan Zayan yang dia rekomendasikan kemarin kan dia cuma tengok dari HP aja kan. Nah waktu diperhatiin Wak, Maudi memang lihat di lingkungan sekitar kos-kosan itu sepi kali, dan cewek aku juga bilang nggak enak hawa di situ. Maudi ngebantin, kayak betul lah yang dibilang pacar aku ini, ada yang aneh sama kos-kosan ini ya kan. Sambil dia terus merhatiin kos-kosan. Gak betul ini. Sampai pandangan matanya si Maudi beralih ke satu jendela yang ngadap langsung ke teras depan. Nih ada jendela rumah tuh lah. Nah di situ Maudi lihat ada perempuan tubuhnya pendek ngebungkuk Wak, lagi berdiri di belakang jendela itu, which is di dalam rumah ya kan. Dia tengok, nah, perempuan ini nengok ke arah Maudi Wak, tapi dia nggak senyum kata.
kayak marah gitu, macam nggak suka gitu sama si Maudi ya kan. Maudi nggak kenal siapa si perempuan ini, tapi dari ciri-cirinya dia yakin kalau ini Bu Ani nih yang pernah diceritain sama si Zayan ya kan, si pemilik kos-kosan. Tapi di situ Maudi bingung, ngapa Bu Ani ini macam nggak senang nengok aku, marah dia macam kayak gitu. Salah apa aku? Apa karena aku main di kos-kosan cowok aku? Tapi kan ya aku tegaknya di luar. Aku gak ikut masuk dalam kamar kok. Tetap buat tegak dari situ kan. Selama sekian menit itu pacar aku beradu tatap sama si Bu Ani nih. Udah agak deg-degan tuh si Maudi kan. Dia nggak berani ngomong apa-apa. Dia diam, dia tengok lagi masih nengokin. Untungnya nggak lama Zayan keluar, Wak. Tapi Zayan nggak sadar tuh kalau ada Bu Ani di situ. Jadi Zayan cuma main langsung keluar, set naik motor, ayo yang yuk berangkat kata si Zayan. Dah berangkat nih. Nah karena nggak mau bikin si Zayan ini kepikiran, Maudi nggak cerita, Wak, soal si Bu Ani tadi gitu. Takut pula dia cowoknya makin ketakutan ya kan. Udah pergilah mereka jalan-jalan hari itu. Maudi nengok nih, Wak. Nah karena makin hari hawa di kamarnya si Zayan ini makin gak enak, Wak, di kos-kosan makin gak enak, Zayan kepikiran bukan pindah kos-kosan, tapi dia pindah kamar. Ya kan, dia pengen pindah kamar, dia nggak mau di kamar itu. Ngapa nggak sekali pindah kos-kosan aja? Nah dia kan udah tahu situ nggak enak. Lagi-lagi fulus, Wak, urusannya. Waktu itu Zayan ini belum dapat kerjaan, maka dia masih harus tetap berhemat ini dengan sisa tabungan yang ada. Dan selain itu Zayan juga ngerasa mungkin hawanya itu nggak enak cuman karena dia ada di kamar itu aja. Karena kan juga kamarnya paling pojok ya kan. Nah makanya situ Zayan mau pindah kamar. Dia pengen pindah ke kamar yang lebih dekat sama tangga karena aksesnya lebih dekat kalau mau turun ke lantai 1. Cuman tak kenapa Nadia, kamar yang udah aku incar itu selalu digembok. Kamar-kamar lainnya enggak. Jadi aku kadang-kadang bisa nengok isinya apa, dalamnya gimana, seluas apa kayak gitu. Nah kamar ini selalu digembok. Jadi sebelum dia mutusin untuk pindah ke kamar itu, dia mintalah Pak Dharma, Pak aku mau pindah kamar, boleh nggak itu dicek dulu kamarnya gitu kan. Zayan mau lihat kondisi dalam kamar. Nah pas Pak Dharma ngebuka pintu kamar kedua ini, aroma lembab sama pengap langsung keluar dan langsung nyeruak ke hidung aku. Wih lembab kali bah gitu. Padahal itu juga isi kamarnya lengkap, Wak. Masih ada kasurnya, ada mejanya, ada lemari gitu, lengkap lah, sama lah fasilitas kayak kamar sebelumnya. Tapi kondisinya betul-betul macam nggak kerawat kali. Kamar itu macam plafonnya ada hitam gara-gara sering kena air hujan yang bocor ya kan. Tiap sudut kamar itu dia sarang laba-laba, semua ada berdebu. Tapi dari semua keadaan yang udah nggak kerawat ini, yang paling bikin Zayan shock adalah di permukaan lantai baru ini, Nat, jelas terlihat ada jejak kaki anak kecil yang berjalan ke arah jendela kamar. Dan jejak itu berhenti tepat di depan jendela. Nggak ada jejak putar balik, nggak ada. Jendela itu kekunci rapat, ada makanya pengap kali itu kamar kan, kekunci rapat. Apalagi itu juga di lantai 2, jadi nggak mungkin juga anak ini jalan loncat ke lantai dari atas tuh kan. Jadi dari jejaknya tuh kelihatan kayak si jejak ini nembus jendela keluar gitu, nggak ada jejak balik. Nat Zayan langsung bilang di situ, Pak, saya nggak jadi pindah lah, Pak, nggak usah. Loh kenapa nggak jadi? Nah ini kamarnya memang agak kotor, tapi nanti Bapak bersihin kok, kata Pak Dharma. Udah Pak, nggak usah, saya di kamar lama aja. Nggak jadi pindah Zayan waktu itu, Pak. Dia tetap pilih tinggal di kamar lamanya dengan semua hawa yang nggak enak yang aku rasain kemarin. Biarlah dibanding aku di situ nggak iya nih gitu. Tapi baru nggak ada jejak anak kecil. Nah biar si Zayan ini nggak kesepian di kamar lamanya ini, Wak, dia pun memutuskan untuk memelihara 2 hamster, satu warna putih, Nat, satu lagi abu-abu ya kan. Si Zayan nyebutnya si putih dan si abu. Tiap malam, Nat, aku suka video call tuh sama Maudi untuk dia lucu yang main-main lah sama si hamster itu secara online gitu sama si Maudi. Sampai pada suatu hari Zayan baru aja pulang dari interview, Wak, ya kan. Zayan masih cari kerja waktu itu ya. Dia balik ke kamar. Begitu masuk kamar, dia mau main lagi nih sama si hamster. Waktu dicek kandangnya, Wak, mati si putih, badannya udah kaku kaku kayak gitu kan. Pagi itu padahal dia sehat-sehat aja loh, Nan, mati ya kan. Bingung, ngapa dia mendadak mati. Terus pas besoknya gantian abu yang mati, tapi abu ini lebih kasihan lagi matinya, Wak. Tahu kalian apa? Badannya adalah kaku, tapi perutnya bolong. Bolong. Ini macam ada yang sengaja mainin perutnya si Abu nih loh. Wah di situ Nat bukan takut lagi aku, yang ada aku curiga nih apa jangan-jangan ada yang suka diam-diam masuk ke kamar aku. Ini pasti perbuatan manusia nih, nggak mungkin hantu ya kan. Ini pasti perbuatan orang ini. Dan jangan-jangan selama ini barang-barang aku yang hilang itu gara-gara dicuri sama si orang ini. Di situ aku udah nggak kepikiran lagi soal teror-teror gaib Nadia, enggak. Aku langsung curiga sama manusia, sama orang. Tapi siapa? Masa Pak Dharma? Masa Bu Ani? Mungkin Pak Dharma baik kali selama ini kok. Terus ngapain pula dia sampai mainin hamsterku kayak gini? Siapa tapi orang yang bisa naik ke sini? Nggak ada juga bukti aku buat nyalahin orang kan? Karena nggak ada bukti apa-apa, dah
Aku ambil itu, ku bungkus pakai kain, ku kubur lah di taman bawah. Tapi di sini Zayan udah mulai curiga gangguan yang dialami di kos-kosan itu, Wak, itu ulah orang, terutama kejadian hamster. Dah. Ada lagi, Wak, kejadian lebih epik. Jadi pada suatu hari Zayan ini lagi sendirian di kos-kosan karena Pak Dharma tuh lagi nemenin Bu Ani ke rumah sakit. Dari awal tuh kan Bu Ani memang sering sakit-sakitan karena dia sering ngedrop. Kebetulan hari itu Bu Ani ngedrop, maka dibawa ke rumah sakit. Terus malam harinya, ini mereka belum pulang nih. Zayan pergilah ke supermarket, minimarket. Dia mau beli cemilan. Dia memang sengaja nggak menutup pintu kamarnya, Wak, karena toh dia cuma sendirian di kamar itu, ya kan. Pun juga dia pergi sebentar. Nah, pas Zayan balik ke kos-kosan, dia lihat pintu kamar aku udah ketutup, Nat. Ketutup. Heran aku, kok pintunya ketutup? Ini jangan-jangan ada orang nih. Pasti nih fix ada orang nih. Tadi kan sama kejadian kemarin. Ini pasti ulah orang nih yang iseng di kamar aku. Pas nih, dia lagi ada di dalam kamar. Akhirnya pelan-pelan Zayan ngedekat ke pintunya, mau langsung dibuka tuh pintu tuh. Tapi belum sempat pintu tuh kebuka, baru jalan gini aku, Nat. Dari dalam pintu kegedor, dor kayak gitu. Astagfirullah. Dari dalam, bukan? Bener kan? Ada orang nih kan di dalam. Zayan langsung teriak, "Siapa? Oi, siapa? Ngapain kau di kamar aku?" gitu. Hening, gak ada yang jawab dari dalam. "Siapa? Woi, cepat keluar. Masih hening, Wak, gak ada yang ngejawab, ya kan? Karena takut si orang di dalam ini macem-macem, Zayan langsung ku tendang itu, Nat, pintu tuh. Ku tendang. Waktu pintu kebuka, kosong. Gak ada siapapun, Wak. Gak ada. Kondisinya masih seperti semula kamarku, nggak ada yang berserak-serak, nggak ada, pasti seperti semula. Tapi tadi ada yang ngegedor pintu tuh dari depan, dari dalam, dor. Astagfirullahaladzim. Takut si Zayan ditutup pintu tuh dari luar, dia tegak di luar tuh. Dan di detik itu juga Zayan dengar ada suara anak kecil ketawa dari dalam kamar, Wak. Kayak gitu. Makin lemas loh si Zayan. Astagfirullah, apa nih? Jelas, Nat, aku tengok di kamar tuh tadi waktu kudobrak loh, kosong. Terus ngapa tiba-tiba ada suara anak kecil di dalam kamar ini? Anak tuh masuk lewat mana? Nggak salah lagi, ini bukan orang nih, hantu nih pasti. Astagfirullah, apa ini? Udah, aku cuma lemas di depan pintu nih dia. Allah, gimana nih? Tunggu aku situ lumayan lama tuh, Nat, aku masuk apa kabur gini, mau kabur keluar rumah. Aku takut ketemu sesuatu di tangga. Aku mau masuk ke dalam, barusan denger yang kayak gitu. Bingung lah si Zayan waktu itu. Alah, kayak mana? Udah baca aja di situ kan. Tapi makin lama aku berdiri di luar kamar itu, Nadia, makin gak enak perasaan aku. Rasanya tuh macam kalau aku terus ngindar, kok aku jadi malah dibikin makin takut gitu loh. Akhirnya, ini nggak iya nih kalau aku makin takut, makin menjadi-jadi dia nih kan. Dengan sisa keberanian yang ada, nih kan, bismillah, ya Allah. Buka pintu. Assalamualaikum, kata sini. Kosong. Masuk aku dalam. Aduh, masuk, kuncilah pintu. Diam, aku tegak bentar di pintu tuh, Nat. Diam aku. Jangan ganggu aku. Capek aku. Digituin sama si Zayan kan. Dah, diam. Ada. Apa-apa nih? Di situ aku mencoba untuk menenangkan diri aku karena konyol lah dia. Aku harus tetap tinggal di sini. Nggak bisa aku main tinggalin tempat ini gitu aja. Tabungan aku tinggal tipis, ya kan. Udah aku bayar juga. Udah aku coba tenangin diri. Setelah agak tenang, Zayan mulai ketiduran, Wak. Baru aku mau tidur, Nan. Baru pas kayak mau masuk tidur nih, tiba-tiba dengar suara anak kecil dari kolong kasur. Astagfirullah, kata si Zayan. Apa nih? Itu aku udah ketakutan setengah mati, Nadia. Tapi aku juga penasaran. Suaranya jelas sekali dari bawah, ya kan. Aku beranilah ngintip ke kolong. Kosong. Tapi Wak, ya, bisa kalian tebak apa yang Zayan temukan di bawah kolong, ya? Di dalam kolong kasurnya ada barang-barang Zayan yang selama ini hilang. Di situ semua kumpul. Di situlah gelas, sendok, pulpen, buku kecil aku, semua ada di situ, Nadia. Kok ada di sini? Belum hilang rasa bingungnya, tiba-tiba gelas kaca yang aku taruh di atas meja, Wak, jatuh ke lantai. Dan gelasnya nggak pecah sama sekali. Gelas kaca, Wak, ya. Gelas tuh kayak jatuh natural, dia jatuh, alah, ini pula. Gelas, jatuh kan? Ada kepala ini. Katakan aja, gelasnya jatuh. Diam gelas tuh, terus ngegelinding ke kiri dan ke kanan, macam ada yang mainin. Bisa kalian bayangin kan? Nggak usah sedih, ada videonya. Lihat.
itu nggak pecah, Wak. Nggak pecah. Kayak itu habis jatuh tuh. Kiri kanan ya, Dan. Kiri kanan. Nggak ada cerita ku ambil gelas itu langsung ku buang tempat sampah, nggak mau lagi ku pakai gelas. Zayan coba, saya udah nggak betul ya kan, duduk di atas kasur, aku baca tuh semua surat ku baca, barulah ketiduran deh. Nah, semua kejadian itu makin bikin Zayan ini nggak betah lah pastinya tinggal di kos itu kan. Tapi sayangnya dia belum punya cukup uang nih buat pindah, belum dapat kerjaan, Nat. Faktor itu yang mendesak aku harus lebih berani lagi untuk tetap tinggal di situ. Tapi akhirnya selang beberapa hari kemudian, ini puncak ya, Wak. Ini puncak teror yang bikin udah Zayan nggak tahan lagi tinggal di situ. Jadi suatu malam, Zayan ini lagi tidur, Wak, dengan posisi tengkurap. Terus tangan kanannya tuh kayak ngegantung di samping kasur tuh loh, ya kan. Sebenarnya sini aku udah agak pulas Nadia, tapi tidur aku keganggu karena aku ngerasa ada sesuatu yang nyentuh ujung jari aku. Awalnya nggak begitu ambil pusing, paling kakiku kesentuh barang apa, atas selimut, entah apalah barang yang ada di atas tempat tidur ya kan. Tapi tiba-tiba Zayan ngerasa si sesuatu yang ada dekat jari, di ujung kaki aku nih, nah dia bergerak pelan-pelan ke atas, dan itu jelas tangan anak kecil, Wak. Tangan anak kecil yang lagi ngegenggam jari kaki aku, gini nih. Oke. Jelas sekali, Nat. Dan itu dingin kaku, bisa bayangin kan? Tuh bangunlah si Zayan, tapi dia nggak langsung tarik, dia diam aja, Wak. Dia bangun, anda nggak iya nih, bergerak dia. Aku biarkan si tangan anak itu ngegenggam satu persatu jari aku. Baca doa lagi. Astagfirullah, Allahu Akbar. Masih tuh, Nat. Allah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu gitu kan, Wak. Situ terjadi sekian menit loh, dan itu lama loh. Sekian menit itu lama loh, Wak. Baru hilang. Baru dia kayak lepas. Semalaman itu nggak bisa aku tidur lagi, nggak mungkin aku bisa tidur ya kan. Bahkan di malam-malam berikutnya masih makin ketakutan. Selama ini kan gangguannya cuman ya rasanya masih sebatas suara aja kan, Wak. Kali ini udah kontak fisik, nah dia udah dipegang aja jari aku. Sejak kejadian itu juga nggak pernah aku berani tidur sendirian. Aku tuh selalu minta si Maudi itu nemenin aku via telepon video call. Mereka ngobrol panjang lebar sampai akhirnya capek ketiduran sendiri. Harus kayak gitu terus. Apa istilahnya sekarang, sleep call. Itu. Dan rutinitas itu berlangsung selama berhari-hari. Tiap malam tiap malam aku selalu teleponan sampai ketiduran. Sampailah suatu malam si Maudi ini mau pergi liburan sama keluarganya. Nah, lokasi liburannya si Maudi ini susah sinyal, Wak. Nggak bisa lah teleponan kami malam tuh ya kan. Akhirnya mau nggak mau di malam itu aku harus sendirian, tidur sendirian, nggak ditemenin sama siapapun. Nggak ditemenin sama si Maudi. Terus pas si Zain mau tidur nih, waktu yang nggak ditemenin sama si Maudi nih, tiba-tiba jendela kamar aku diketok, Nat. Awalnya pelan, tapi makin lama makin kencang suara tuh, Nat. Ada videonya. Aduh ya Allah, sayang. Panik aku, makanya tuh kakinya siapa kan nahan horden kamar itu tuh panik karena takut tersibak tuh loh. Takut tersibak horden tuh, aku nggak mau sama sekali nengok itu wujud sosok tuh, biarlah di luar sana tuh. Di atas tuh nggak ada orang, cuman aku aja. Lagi ngapain Pak Dharma malam-malam ngetok kayak gitu? Biasanya juga Pak Dharma tuh nggak pernah dia naik ke atas kayak gitu aja, nggak. Biasanya dia suka teriak dari bawah, itu pun juga jarang kali. Dan momen itu lama loh, lama. Zayan ini yang astagfirullahaladzim, gemetar sih Zain. Kayak ini ngapain kok ketok-ketok. Biasanya kalau udah kayak gini Zain pasti selalu nelpon Maudi, Wak. Tapi kan waktu itu Maudi susah sinyal ya kan. Akhirnya saya mau nelpon siapa? Di situ waktu diketok-ketok tuh tenangis Zain, Wak. Bayangkan sama kalian, tenangis. Ya Allah, tolong ya Allah. Nangis, dia sampai nangis. Dah. Akhirnya nggak lama hilang lah ini. Beberapa menit tuh, dia lumayan lama lah itu. Hilang lah suaranya. Udah nggak betul, nggak mau lagi aku. Makin menjadi gangguannya. Cepatnya aku mau pindah, ini bulan terakhir aku di sini. Entah kebetulan apa kayak gimana Nadia ya. Besok nih setelah kejadian malam ini diketok-ketok itu, besoknya dapat kabar baik aku, Nat. Diterima kerja aku di perusahaan yang memang perusahaannya pun nyediain mes untuk karyawan.
diterima. Kayak malam tuh dia mau say goodbye mungkin sama aku kan. Sudah aku terima. Nggak usah mikir, udah nggak apa-apa lah, sisa kos-kosan dibiarkan aja lah. Aku mau langsung pindah, aku mau langsung packing barang-barang aku, biar pamitan sama Pak Dharma, langsung pergi. Gitu. Nah waktu udah nyampe kos-kosan, Zayan bilang lah, Pak, hari ini hari terakhir saya udah keterima kerja, saya udah dapat tempat mes juga, hari ini saya pindah. Nah di situ Pak Dharma nanya, kamu pindah beneran karena kerjaan kan nak? Apa mungkin ada masalah di kos-kosan ini makanya kamu pindah? Digituin sama si Pak Dharma. Oh enggak kok Pak, memang saya mau pindah aja. Malas aku ngejelasin panjang lebar ke dia, nah dia nggak enak juga aku ya kan. Makanya aku cuma jawab sekenanya aja. Dari situ Pak Dharma senyum, Nat. Senyum. Terus nggak lama dia bilang, Bapak tahu kok, Bapak paham kalau kamu pengen pindah. Dari lama kan kamu pengen pindah, kata kayak gitu. Cuma aku tengok aja Pak Dharma, Nat. Aku tengok, aku nggak tahu mau ngerespon apa ya kan. Pak Dharma bilang lagi, Bapak tahu Zayan, tahu kok selama ini kamu sering diganggu. Iya Pak, sering diganggu saya. Bapak tahu dari mana? Kata gitu. Nah, lagi-lagi di sini Pak Dharma tersenyum tipis aja dia. Zayan, sebenarnya ada kisah yang nggak kamu tahu, nak, yang kami tutupi. Mau tahu kejadian yang sebenarnya? Ngangguk lah aku di situ dengan mau Pak, mau. Disitulah Pak, baru Pak Dharma mulai menceritakan semuanya tentang misteri yang selama ini menyelimuti kos Dharma. Aduh ini epic Wak. Jadi bipkan dulu. Jadi Wak, berdasarkan cerita dari Pak Dharma, dia sama istrinya Bu Ani ini memang udah lama kali tinggal di rumah itu. Rumah yang sekarang sebagian ya disewain buat kos-kosannya. Nah dengan ukuran rumah yang cukup besar, pastinya Pak Dharma sama si Bu Ani ini berharap kelak rumah itu akan ramai sama anak-anak mereka, sama cucu mereka, ya kan. Makanya besar rumah tuh dia buat. Tapi sayangnya setelah bertahun-tahun membina rumah tangga Wak, mereka belum juga dikaruniai anak. Dan pas mereka periksa ke rumah sakit, ketahuan lah kalau ternyata kondisi fisiknya Bu Ani ini tergolong yang susah hamil. Nggak diceritain memang detailnya kenapa Nadia, pokoknya Bu Ani agak susah hamil. Hasil pemeriksaan itu pastinya juga bikin mereka ngedrop, bikin mereka sedih. Tapi mereka nggak nyerah Wak, mereka tetap nyoba tuh berbagai program hamil. Mereka juga dari keluarga mampu. Sampai akhirnya waktu Bu Ani berusia sekitar 35 tahun, kabar baik yang mereka tunggu-tunggu ini pun tiba. Bu Ani hamil Wak, dan ini adalah kehamilan pertama. Bu Ani sama Pak Dharma betul-betul ngejaga kali kandungan ini sebaik mungkin ya kan. Gak kerasa 9 bulan pun berlalu, Bu Ani ngelahirinlah seorang anak perempuan cantik, sehat, namanya Mika. Ya, keberadaan Mika ini udah jadi sumber kebahagiaan kali di rumah mereka. Mika tumbuh jadi anak yang menggemaskan, dia aktif, dia suka bermain, dia selalulah dilimpahi kasih sayang betul lah sama kedua orang tuanya ini kan. Sampai akhirnya karena satu dan lain hal, kerjaannya Pak Dharma ini kurang bagus apa segala rupa, akhirnya dia bikin usaha Wak, bikin usaha baru di rumahnya itu. Sebelum lantai 2 itu difungsikan sebagai kos-kosan, ruangan lantai 2 ini diubah jadi usaha barunya si Pak Dharma, yaitu gudang penyimpanan galon air dan tabung gas LPG. Jadi dulu selantai 1 rumah ini dipakai untuk tempat tinggal, sekaligus juga tempat jualan di bagian depannya. Sementara stok cadangan galon sama tabung gas itu ditaruh di lantai 2 karena ruangannya lebih luas Wak, dan lebih kosong. Jadi kalau misalnya ada kiriman banyak, barangnya itu bakal dinaikin ke atas sekalian untuk persediaan. Tapi nanti diambil dikit-dikit tuh sesuai sama kebutuhan jualan harian di bawah gitu, diambil dikit-dikit. Space di atas yang paling besar. Ditambah lagi mereka juga ada anak kecil kan Wak. Waktu itu Mika udah umur 5 tahun. Takut nanti kalau ada di lantai bawah, Mika bisa main-main di area gas LPG sama galon nih. Makanya lah ditaruh di atas. Sehari-hari Pak Dharma sama si Bu Ani ini dapat penghasilan baru dari usaha galon dan gas ini Wak. Jadi bisa dibilang usaha mereka juga laris manis tuh. Hampir semua warga tetangga-tetangga mereka beli gas dan galon di situ. Bahkan ada beberapa supplier juga ngambil dari sana. Nah suatu hari Pak Dharma sama si Bu Ani ini lagi sibuk ngelayanin pelanggan di bawah. Mereka nggak sadar Mika yang waktu itu udah umur 5 tahun ya, dia naik ke lantai 2 main sendiri Wak di gudang penyimpanan tabung gas itu. Mereka sengaja taruh di atas supaya kan nggak dimainin sama si Mika, nggak bisa dijangkau sama si Mika kan. Cuman gegara mungkin hari itu mereka betul-betul sibuk, mereka kecolongan, naik Mika tuh ke atas. Entah apa yang dibuat sama si Mika di situ, alamat terlepas-lepas. Entah apa yang dibikin sama si Mika di situ, Wak. Yang jelas, satu tabung gas tuh bocor. Keluarlah bau gas kan, nyengat lah langsung memenuhi seisi ruangan gudang tuh. Nah, Mika
nggak bisa keluar karena pintu gudangnya macet pula. Dan endingnya seperti yang bisa kalian tebak semua, Mika meninggal di dalam gudang gegara keracunan gas. Nggak sampai kebakar memang, Wak, keracunan gas. Waktu itu Pak Dharma sama Bu Ani masih belum sadar tuh kalau Mika nggak ada di lantai bawah. Waktu pelanggan udah pada pulang, barulah mereka nyariin Mika. Nah, karena nggak ketemu juga, panik mereka, Wak. Satu-satunya tempat yang belum mereka cari, lantai atas. Pergilah naik ke lantai atas, buka gudang. Disitulah mereka menemukan jasad Mika sudah tergeletak tidak berdaya di lantai itu. Anakku, Mika. Pecahlah langsung tangis di situ. Pak Dharma langsung ngeluarin gas yang bocor tuh ke tempat yang aman. Kan biasa harus langsung ditaruh di area terbuka kan, Wak. Dibiarin lah sampai gas itu keluar semua. Sementara Bu Ani cuma bisa duduk lemas sambil meneluk lah itu jasad Mika. Mika, kembali nak. Jangan tinggalin bapak sama ibu. Mika, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, bisa kubayangkan kayak gitu. Kematian Mika ini langsung bikin Bu Ani sama Pak Dharma terpukul kali pasti. Wah, ya gimana enggak, Mika ini adalah anak tunggal yang sudah mereka upayakan dengan susah payah ya kan. Bahkan Mika juga baru lahir setelah mereka bertahun-tahun nikah. Makanya waktu Mika meninggal, mereka juga ngerasa bersalah kali, mereka nyesal kali karena mereka nggak ngejaga Mika dengan baik. Nah, di tengah kondisi yang lagi kalut itu, Pak Dharma sama Bu Ani nggak bisa mikir jernih, Wak. Mereka pengen Mika ini bisa balik lagi, entah kayak gimana caranya. Nah, disitulah mereka kepikiran sesuatu yang salah. Ngedatangin dukun untuk manggil rohnya Mika. Tadinya mereka manggil itu cuma untuk mau bilang minta maaf sama ngucapin salam perpisahan ke si Mika, Wak. Udah cuma kayak gitu aja awalnya. Kayak dibikin lah mungkin sama si dukun itu ya kan. Tapi setelah pulang dari dukun, berbagai keanehan mulai terjadi di rumah itu. Barang-barang suka berpindah tempat sendiri. Sering terdengar suara ketawanya Mika. Dengar suara langkah kaki anak kecil. Dengar suara anak kecil lagi main persis seperti waktu Mika masih hidup. Wah. Nah, nengok semua itu, Bu Ani senang dia. Dia bilanglah ke suaminya, "Pak, Mika udah pulang, Pak. Ini pasti Mika nih, Pak. Syukurlah, Pak, Mika pulang." Gitu. Bu Ani nganggap semua kejadian tadi itu sebagai tanda kalau memang si Mika ini ada di rumah, Wak. Betulan macam dipanggil lah gitu mungkin sama si dukun itu ya kan. Nanti kalau bisa di rumah nggak terjadi apa-apa tuh, Bu Ani yang malah kecarian, Wak. Mika mana ya, Pak ya? Kok hari ini Ibu belum dengar suara ketawanya? Mika lagi main di mana, Pak ya? Kok Ibu belum dengar lagi suara dia lari-larian? Dan itu nggak cuman Bu Ani yang dengar, Wak. Pak Dharma juga dengar. Pokoknya di sini Bu Ani selalu nungguin Mika. Sampai akhirnya di satu hari, waktu Bu Ani ini lagi bercermin, lagi berkaca, tiba-tiba muncul, Wak, sosoknya si Mika di belakang dia. Muncul. Cuman kali ini bukan suara ketawa, bukan suara langkah kaki, bukan barang yang berpindah tempat, tapi betulan sosok atau pantulan wajahnya Mika yang nampakin diri dengan baju putihnya lusuh, rambutnya basah, Wak, nutupin muka, kulitnya ngelupas kayak abis kebakar gitu, dan ada darah di sekujur tubuhnya. Mematunglah Bu Ani nengok kayak gitu kan, nengok wujud anaknya yang seperti itu, anak ya tanda kutip ya. Beberapa menit kemudian hilanglah sosok Mika nih, baru ambles pingsan Bu Ani di situ. Pak Dharma yang nemuin istri langsung bawa ke rumah sakit, langsung mencoba menenangkan. Dan ini awal mula kenapa Bu Ani jadi sering sakit-sakitan setelah kejadian itu. Sejak saat itu kesehatannya Bu Ani ini nggak pernah balik kayak semula, Wak. Selalu sakit-sakitan. Nah, karena keberadaan sosok Mika ini sudah membahayakan istrinya atau membahayakan Bu Ani, mereka sepakat baliklah ke dukun itu lagi. Mereka bilang, "Pak, kami udah cukup seneng ngelihat Mika mampir ke rumah kami. Kami udah minta maaf, kami juga udah ngucapin selamat tinggal sama si Mika. Tapi sekarang rasanya Mika masih ada di rumah kami, Pak. Dan kami khawatir ke depannya malah jadi bahaya. Tolonglah, Pak, gimana caranya? Tolong bikin Mika ini tenang di alam sana," katanya. Si bapak ini jawab, si orang pintarnya kan, "Pak, Bu, kalian sendiri yang udah minta Mika itu pulang kan? Dan Mika juga sudah setuju untuk ikut sama kalian. Ini udah gak bisa dibatalin, Bu. Selamanya Mika akan tetap hidup berdampingan sama kalian. Dia tetap anak kalian. Uruslah dia dengan baik sebagaimana kalian ngurusin dia semasa hidup." Ya udah, denger itu Bu Ani sama Pak Dharma pasrah lah. Mereka sadar kalau semua ini terjadi ya karena perbuatan mereka sendiri. Jadi nggak ada pilihan lain. Sampai mati pun mereka akan tetap ngurusin Mika.
Itu diceritain semua sama Zayan. Mau kayak gimana lagi nak? Saya yakin itu bukan Mika yang sesungguhnya. Saya yakin Mika sudah tenang di alam sana. Saya nggak tahu wujud siapa yang disampaikan di sini, tapi memang dia bisa semenyerupai itu sama anak saya. Ya mau nggak mau, itulah yang terjadi di sini. Itu kata Pak Zayan. Setelah ceritain itu, Pak Zayan juga bilang lagi, maaf ya nak ya, mungkin semua gangguan yang kamu alami selama tinggal di sini, kemungkinan itu ulah dia. Nah, nak, kamu sering kan ngelihat Ibu Aning kalau jalan ngebungkuk? Itu dia lagi ngegendong Mika. Cuman kamu nggak bisa ngelihat sosoknya. Itu Bu Ani disuruh tegak berdiri bisa kok nak. Tegak lurus ini bisa badan. Dia ngebungkuk karena dia ngegendong Mika. Mika juga sering cerita soal kamu nak. Katanya dia sering main di kamar kamu. Pas pacar kamu datang juga Mika yang kasih tahu kami. Maaf ya nak ya, kalau keisengan Mika bikin kamu takut. Ucapannya Pak Dharma tadi, nah dia langsung bikin aku flashback ke kejadian-kejadian selama aku tinggal di sana. Mulai dari barang-barang yang suka hilang, gumpalan rambut yang sering muncul waktu dia lagi bersih-bersih kamar, ketukan-ketukan di pintu, suara anak kecil main di lantai 1, Maudi yang dipelototin Bu Ani dari balik jendela waktu dia lagi main, kemungkinan itulah si Mika, hamsternya yang tiba-tiba mati, suara ketawa anak kecil dari dalam kamar, sampai momen dimana Zayan ngerasa ada tangan anak yang ngegenggam jari kakinya. Itu berarti perbuatan Mika, Pak. Dalam hati aku, Zayan cuma bilang ke Pak Dharma, pantesan Pak, saya sering kali ngerasa kayak ada anak kecil di kamar saya itu. Mika tuh Pak ya? Iya nak, Mika itu kayaknya. Dia suka main di kamar itu memang. Soalnya kamar kamu itulah yang jadi gudang gas LPG. Dengar itu, lemas aku Nadia. Penjelasan Pak Dharma ini bikin aku ngerasa semua itu kayak masuk akal gitu loh. Makin nggak mau lah lagi aku tinggal di situ. Untung kali Nat. Untung kali aku dapat tempat kerja yang udah nyediain mes kantor. Dan sejak saat itu udah aku nggak pernah diganggu lagi, nggak pernah didatangin lagi. Tapi sampai kapanpun aku nggak akan pernah lupa sama semua gangguan yang aku alami di kos Dharma itu. Asli bang. Astagfirullahaladzim, seram. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Zayan selama menginap di atau selama tinggal di kos Dharma. Sebenarnya masih banyak juga kejadian lainnya Wak, bukan cuma teror dari sosok Mika aja, tapi juga ada sosok-sosok yang lain sih. Ada suara perempuan yang sering nangis di lorong, itu udah biasa Nat. Suara orang jalan di atap, suara laki-laki ketawa juga pernah aku dengar. Zayan nggak tahu itu semua sumbernya dari mana. Dia menduga mungkin mereka ini adalah entitas lain yang menghuni di sekitar kos-kosan, apalagi di lantai 2 ini kan selalu kosong ya kan, nggak ada orangnya. Aku juga nggak mau cari tahu lebih lanjut lagi sama Pak Dharma. Yang penting sekarang aku udah nggak tinggal lagi di sana. Kisah ini juga sedih sih Nat, katanya. Iya kan Wak, sedih kisah ini kan. Tapi dari sini kita bisa belajar kalau kita harus ikhlas dalam menghadapi semuanya. Kehilangan itu memang sakit kali Wak, paham aku. Kesedihan yang dirasakan sama Bu Ani, sama Pak Dharma waktu Mika pergi untuk selama-lamanya juga wajar dirasakan. Namanya manusia pasti sedih kalau kehilangan. Tapi kita juga harus percaya kalau apa yang terjadi itu adalah takdir terbaik dari Tuhan. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa ikhlas. Semangat ya semuanya, lapangkan hati kalian dalam menghadapi naik turunnya kehidupan ini. Oke, mantap Bang Zayan, terima kasih. Mantap Maudi, terima kasih. Sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.